Halo dulur-dulur, selamat datang lagi di channel Aditya Gustiawan. Terima kasih udah klik video ini. Buat yang baru tahu channel ini, aku ucapin selamat datang lur. Nah, sebelumnya aku minta maaf lur, karena aku tuh jarang banget bikin video sekarang. Ya mengingat aku sendiri juga baru ada bayi. Dan aku juga pindah lur dari Bandung ke Surabaya sekarang. Nah, mumpung sekarang momen Idul Fitri, aku lagi ada di Tuban. Kalian siapa nih yang kemarin nagih-nagih, Mas kok videonya itu cuma duduk aja mbok ya jalan-jalan? Nah, ini udah tak turuti lur. Kali ini spesialnya lagi aku nggak sendirian. Aku sama admin atau ownernya Info Tuban lur. Nah, halo, siapa namanya? perkenalkan saya Arif. Saya sendiri salah satu admin di Info Tuban. Mas Arif ini yang akan memberikan beberapa banyak informasi seputar apa yang kita explore hari ini. Sekarang kita lagi ada di mana nih Mas Arif? Sekarang kita lagi ada di Pantai Remen, tepatnya ada di Desa Remen, Kecamatan Jenuh di Kabupaten Tuban. Dan kalau kita inget-inget ya dulu pada tahun berapa ya? Sekitar tahun 2014 ya, kita dulu pernah nge-explore sini ya. Iya bener, waktu itu masih sepi banget sih waktu itu. Iya, dan itu belum terkenal lur. Di sini tuh masih kayak area yang apa ya, kayak nggak keurus ya itu dulu ya. Oh iya, dulu ini nggak ada yang namanya lahan parkir dan sebagainya itu nggak ada. Nggak ada. Dan ini tempat yang ini yang di sekitaran yang di sekitaran pantai ini kan sekarang udah banyak banget kayak orang jualan. Dulu itu nggak ada sama sekali. Jadi dulu itu cuman sekedar semak belukar, pasir-pasir gitu doang. Nah, selama vlog kali ini aku bakalan tampilin juga tuh perbandingan antara foto Pantai Remen yang dulu, yang sebelum terkenal sama yang sekarang kayak gitu. Pas itu kita jam berapa ya kesini ya? Waktu itu kita sore sih. Sore jam Sekitar Selasar itu. Jam 3-an ya? Hampir Jam maghrib 3-an. gitu. Iya, jadi sampai inget itu dulu sempat kayak kita dikejar-kejar sama orang gila mungkin ya. Jadi karena saking nggak keurusnya, di sini pun juga dulu nggak ada orang sama sekali. Ya kita juga sempat merasakan pantai ini tuh sangat alami. Nah, kita coba bandingkan sekarang lur. Oke? Nah, sekedar tambahan aja lur. Jadi pas awal mula pantai ini tuh terkenal sekitar awal tahun berapa ya? 2015 sih. Ya sekitaran tahun 2015 itu seingatku. Jadi ya sekedar agak pamer dikit gitu loh. Jadi awalnya itu gara-gara fotoku ya dia. Iya. Fotoku yang ke fitur pertama itu ke fitur tuh jadi fotoku tuh di repost ya, di repost sama akun Instagram Lingkar Indonesia yang pertama itu. Iya. Nah, pas itu followers Lingkar Indonesia kalau nggak salah itu udah 100 ribuan. Oh lumayan banyak. Iya, jadi lumayan ke boosting. Hampir satu-satunya akun Lingkar Indonesia yang hits di Instagram kala itu gitu. Sebelum sekarang kan banyak banget, salah satunya Info Tuban ini loh. Tapi masih belum gitu. Oh, tapi udah oke lah, itu udah cukup membanggakan Tuban loh. Terus pas itu di repost sama Explore Tuban gitu loh. Jadi ya cukup bangga juga loh aku sebagai kayak kontributor lah yang mempopulerkan Pantai Remen ini loh. Ya ya semoga menjadi berkah juga lah buat masyarakat sekitar Pantai Remen ini loh, dan buat pemasukan desa juga. Oke, nah sekarang kita kayak nggak afdol ya kalau kita nggak explore. Yuk kita explore, dan ada himbauan area wajib masker. Oke, jadi kita patuhi protokol kesehatan yang berlaku. Oke lor. Oke, kita sekarang udah memasuki area Pantai Remen. Nah, kalau kalian masuk dari pintu gerbangnya, ini view yang kalian dapatkan. Jadi langsung ada kayak danau gini lur. Nah, jadi setelah pantai ini ada danaunya lagi. Tapi kalau dipikir-pikir itu apa ya lur ya? Yang ada kotak itu ya? Itu kalau dulu, kalau nggak salah ya mas ya, Iya, itu himbauan anak-anak itu dilarang berenang di area sini. Soalnya sering ada anak-anak yang berenang gitu.
Oke, ya cukup berbahaya juga ya. Iya. Mengingat ini sendiri kan kalau ke arah sana kan juga cukup dalam ya. Dan tapi gimana Lur menurut kalian? Bagi yang tahu itu tulisan apa, tulis saja di kolom komentar. Terus kalau kita lihat nih perbedaan dengan yang dulu pertama kali kita ke Pantermen itu apa kira-kira? Tapi kayaknya cukup banyak juga ya. Iya. Berbeda. Kalau dibalik tahun 2015 ya Mas? Ya, tahun 2014 lah kita 14. yang pas awal-awal banget yang Pantermen belum terkenal. Oke. Kalau 2014 dulu yang pertama pasti orang jualan ini. Orang Tendanya jualan nggak ada yang tendanya biru-biru semua ini nggak ada semua. Yang kedua itu ini danaunya ini ya. Garis danau Iya, ya. garis danau itu dulu itu nggak sampai sini Mas. Dulu mungkin iya sih. di situ gitu aja. Sampai sana ya. Orang bahkan kita aja pernah ya motor kita masukin ya dulu. Iya dulu masuk ke sini, gitu. Kayaknya ini agak terkikis sih ini area sininya. Tapi sebenarnya itu ombaknya itu pernah nyampe sini nggak sih kok bisa volume airnya naik itu ya? Nah, kalau itu kurang Kurang tahu tahu ya. sih. Soalnya pas waktu pertama kita kesini ya udah seperti ini. Iya benar. Terus kalau kita lihat lagi ya banyak juga ya termasuk itu kan area ini ya. Apa hutan bakau yang di tengah-tengah sini Oh, nggak iya. ada ya? Nggak ada dulu. Nggak ada kayaknya ya. Itu Baru. itu udah gede-gede. Kalau bebek? Nah, kalau bebek ini bebek itu baru mungkin ya kemungkinan baru tahun ini lah Baru ada tahun gitu. ini. Aku terakhir kesini aja belum ada tuh bebeknya. Ya, tapi masih oke lah daripada mereka berenang mending naik bebek Ya, itu lebih benar, aman. lebih aman. Loh, terus itu apa itu? Oh, yang hilang itu ya. Hilang ya itu apa ya? Itu? Nggak tahu, ini nanti kita coba lihat ya. Padahal dulu itu nggak nyatu loh itu, danau sama lautnya kok kayak nyatu. Oke, Coba ke nanti sana, kita ya. cek ya Lur ya. Kita Ya, lihat. ke sana. Mm-mm. Tuh Lur, lihat Lur, peduli kebersihan lingkungan ya, sampah-sampah tok belum. Jadi sebagai masukan aja ya, sebagai kita wisatawan, perhatikan aja tuh sampah-sampah semua. Ya jadi kita sendiri juga yang bisa merasakan Pantermen pas aslinya itu ngerasa miris lah gitu kan. Dulu itu bener-bener asri, indah, bahkan ini biru nih kalau nggak salah ini warnanya. Iya, jadi sekarang hijau. hijau, gila nih po. Ya ini pun juga kalau misalnya nggak dihimbau untuk berenang juga kayaknya nggak berenang kok. Sampah-sampah tok. Sekarang kita mau ke spot yang favoritku banget nih. Jadi kayak ada gundukan pasir gitu. Jadi kayak serasa di gurun pasir. Oke, kita lihat yuk. Kita udah mau nyampe di area yang berpasir yang luas banget Lur. Loh, kok kayak gini? Habis ya. Loh, habis loh. Padahal dulu itu luas banget loh. Sana loh. Hilang. Apa namanya? Loh. Habis semua. Iya. Area sampai hilang loh. Waduh. Dulu ini pasir sampai sana ini. Sampai sana loh, bahkan ini kayak hampir kayak bukit ya dulu ya. Ini sayang banget sih Lur, jadi kayak apa namanya, salah satu identitas kenapa namanya pasir putih kan karena pasirnya itu luas banget gitu. Tapi ini sekarang hilang, ya gimana ya? Justru aku sendiri juga kecewa sih. Ya ini juga nggak bisa disalahkan karena faktor alam juga gitu. Ya apa namanya, paling enggak ya kita untuk area bermainnya paling ya cuman segini aja, karena mengingat sebenarnya di Pantermen ini ombaknya itu lebih besar daripada area-area lainnya di Tuban kayak gitu, dan ini masuk ke dalam langsung dalam ya ini ya. Langsung dalam gitu. Jadi lumayan curam untuk apa namanya, untuk area bibir pantainya. Memang ini sangat dihimbau Lur, jangan berenang di Pantermen. Yang menurut saya pribadi ya, itu sayang sekali kalau apa namanya, pasirnya ini terkikis sekarang. Soalnya dulu itu pasir ini salah satu, bener kata Mas Adi tadi, sebagai salah satu identitas dari pasir putih nih. Iya. Cuman sekarang ini udah terkikis dan ya kayak ini
dulu ini pasirnya sampai sana. Terus yang kedua menurut saya pribadi itu sampah nih. Sampah. Masih jadi permasalahan utama menurutku. Soalnya dari sana sampai sini itu banyak sekali sampahnya, entah karena pengunjungnya yang nggak mau buang sampah di tempatnya atau memang pengelolanya yang kurang ngasih fasilitas tempat sampah ini di pasir itu. Ya, tempat sampahnya sendiri kan juga cukup jauh ya jaraknya ya, antar satu dengan yang lain. Iya benar sekali. Itu juga mungkin jadi perhatian khusus buat pengelola sih, kayak gitu. Saya sayang banget ya, ini kan kayak salah satu titik keindahannya yang dulu ya, Iya. pasir ini ya. Salah satu titik yang sering banget dipakai foto-foto. Dipakai di sini. foto-foto yang hits itu di sini. Tapi ya kembali lagi tercemar sampah. Ya itu sih, jadi buat kalian lur, kalian orang-orang yang cerdas, orang Tuban itu pasti cerdas. Jangan lupa untuk perhatikan ya lur, untuk kebersihannya ya, jangan buang sampah sembarangan. Kan malu-maluin lur, masa Tuban itu punya tempat pantai yang bagus ya, di Instagram tuh eye catching, tapi giliran orang pendatang datang tuh kecewa gara-gara kotor banget gitu loh. Ini jadi perhatian khusus aja buat kalian yang mau mengunjungi tempat wisata manapun. Tadi di awal kan kami udah sempat bahas ya, jadi ada salah satu spot di danau itu yang kemasukan air laut, dan itu ternyata bener lur. Ini jujur aku sendiri juga baru tahu sih kalau ada area yang kemasukan air. Masuk akal juga kalau debit air, volume air yang di danau ini juga banyak sampai maju ke area-area dekat orang jualan sana. Ya jadi mau gimana lagi ya, ini juga fenomena alam ya dek ya, kayak gitu. Sama tadi tak lihat kemungkinan ini masih bisa kesini sih air lautnya, soalnya yang pertama itu pohon-pohonnya itu kan banyak yang tumbang masa di sepanjang Oh iya bener sih. Itu. Dan mungkin bisa ditunjukkan juga nanti di video. Pohonnya tumbang, terus pasirnya mulai terkikis. Pasirnya juga terkikis. Malah mungkin bisa-bisa ini asumsi saya nih, bisa ini hilang terus tinggal ya ini gabung. Iya gabung semuanya. Di sana pun juga kan pasirnya kan juga udah mulai habis tuh yang tidak tadi kita bahas. Nah itu juga lama-lama juga bisa ada kemungkinan itu gabung juga sama danau gitu. Jadi malah ikonnya Pantai Remon itu hilang ya? Hilang, benar. Ikonnya hilang karena sebenarnya jujur ya itu kan cukup unik juga ya. Jadi ada pantai, ada danau. Jadi itu sebenarnya fenomena yang cukup langka juga. Gak semua pantai itu ada yang seperti ini. Tapi ya ini sudah fenomena alam juga, karena kita udah disediakan alam dan alam yang akan mengambil lagi ya itu di luar kuasa kita. Paling enggak kita sebagai pengunjung, paling enggak minimal kita menjaga kelestariannya aja, menjaga kebersihan. Kita sendiri pun juga harus memaintenance fasilitas yang ada ya. Jadi pelajaran juga buat kita. Nah, sekedar tambah nih, di sekitaran sini biasanya yang jadi area area foto-foto, spot favorit. Ini cukup berbeda ya sih ya. Foto di sini kameranya jadi berasa itu kita itu lagi ada di tengah-tengah danau gitu. Iya, serasa di tengah-tengah danau. Gitu. Ini biasanya jadi spot yang favorit buat pengunjung ya dek ya? Favorit banget. Kalau nggak di sini nih fotonya di sini ya agak kesana sedikit gitu. Cuman sekarang udah nggak bisa. Udah nggak bisa. Jadi buat kalian yang mau dapat foto yang catching, bisa ngambilnya dari sini. Tapi doakan aja semoga area ini nggak terkikis semuanya ya. Kalau terkikis semuanya ya wes nggak ada gitu. Tapi semisal nih pengelola masang cemara-cemara di sini, bisa nggak sih kira-kira? Sebenarnya bisa sih, tapi nggak kayak nutupin kalau misalnya kita mau foto ya, kalau kita melihat dari aspek fotonya ya, space angle-nya buat kita foto kan jadi lebih sempit gitu. Iya. Sebenarnya bisa sih untuk menjaga kelestariannya gitu. Mungkin kalau pengelola pengen ngasih cemara sih boleh dikasih di sebelah sininya mas, di lebih pantai, jadi hindari air laut juga, mecah ombaknya juga, menjaga spot selfie. Iya. Soalnya kalau di sini jarang banget foto yang ngambil angle ke sana, kebanyakan pasti ke arah sana. Ya, benar.
untuk Pantai Remen ini apa ya, cukup miris juga ya Dek ya. Tempat bermain waktu kecil juga Tempat ya. bermain waktu kecil, zaman belum terkenal. Ya sekarang udah menampakkan wajah yang berbeda, yang mungkin jauh lebih kurang menarik lah ya. Dulu aja kita di area sana tuh kan, di area yang sekitar sana itu kan nyambung dulu. Ya dulu kita bisa jalan ya. Bisa jalan nyebrang. Nah Dulu- sekarang udah nggak bisa. Ya, dulu itu waktu kita masih kalau ke sini belum ada pengunjung lain. Belum ada pantai pribadi. Beneran itu. Jadi kalau ketika nyampe di sini tuh kayak pantai pribadi lur. Karena nggak maksudnya belum terkenal ya kan, belum terkenal dan cuman warga lokal aja yang tahu. Kami berdua nih warga lokal ini. Ya, warga jenuh. Warga jenuh-jenuh sini aja lah. Ya, itu tadi. Jadi perjalanan kita mengeksplor pantai Pasir Putih Remen. Remen ya. Ya, jadi yang cukup berbeda banget dengan kondisi yang dulu, bahkan ada beberapa spot yang apa namanya yang terkikis, yang hilang gitu, yang patut kita sayangkan ya. Cuman ya itulah fenomena alam, karena kita sendiri juga nggak bisa mengendalikan. Kita pengen ini tetap lestari, tetap ada. Paling nggak minimal kita jaga kebersihan, itu yang Iya. paling utama. Kembali lagi, itu sangat saya tekankan lur, orang Tuban itu harus memperhatikan area wisata, karena kemajuan suatu daerah itu nggak lepas dari tempat wisatanya. Iya benar, ekonomi daerah yang Ekonomi gerakin. daerah. Bener. Contohnya kayak Kabupaten Banyuwangi lah ya, itu Oh yang iya. apa yang belakangan ini tuh lagi nge-in banget sebelum pandemi itu. Bahkan sampai dibangun bandara deh. Oh iya benar tadi. Iya, ya kan ada bandara di sana sekarang, dan hotel-hotel yang berbintang yang ternama di Indonesia itu berani invest di Banyuwangi karena wisatanya. Nah, Tuban ini kenapa tidak ada bandara, tidak ada stasiun? Ya orang ke Tuban itu mau kemana gitu kan? Area wisatanya sendiri masih dibilang nggak sebanyak di tempat-tempat lain, di daerah wisata apa di kota-kota lain gitu kan. Nah ini sekedar masukan aja ya buat apa kayak dinas pariwisata juga lebih diperhatikan ya, dan kalau bisa kita nih sebagai generasi muda kan suka ngeksplor ya, Ya benar. sekali. area-area Suka mana main yang media sosial dan suka lain main sebagainya. media sosial, area mana yang kita hits, kita viralkan, kelola dengan baik, jadikan itu aset pemasukan daerah. Iya, Tuh. soalnya eman sekali loh menurutku. Soalnya benar. Tuban itu punya banyak potensi, dari pantai, bukit pun Bukit. ada, bahkan kemarin ada para layang itu baru. Oh iya benar benar. Di Karak gitu. Dan masih banyak lagi kalau mau disebutin satu-satu. Pernah dikenal dengan kota Seribu Gua juga. Ya, kota Seribu Gua yang cukup hits pada zamannya dulu. Iya, dulu. Tuban Seribu Gua. Kalau sekarang kan Tuban Bumi Wali. Nah, sama wisata-wisata religi. Di sini pun juga di dekat sini ada ya, Dek ya? Ada. Ada Syekh Ahmad Khalil ya di Rawasan. Gitu. Sama di dekat sini ada apa? Syekh Subakir. Iya, kalau nggak salah. Oh Tapi iya itu, ya. yang di Desa Tasiharjo itu juga ada, ya. Dan kita juga pernah sih apa eksplor sini, sekitar sini juga ada pantai yang bagus. Yang dekatnya Syekh Subakir itu buat melihat sunset itu bagus. Cuman karena belum terekspos media, jadi ya itu tadi ya. Tapi sepertinya kita harus jaga salah satu titik Ya. buat orang tempat kita, lokal. tempat kita bermain Iya. ya. Soalnya emang juga kalau kita udah viralkan semuanya, terus akhirnya nggak kekelola dengan baik, Kekelola dengan pengunjungnya nggak bisa jaga sampahnya, Sampahnya. ya bakal seperti ini semua gitu. Jadi Pantai Remen kita jadikan pelajaran juga ya, gitu. Karena eman. Bahkan kalau nggak salah sempat masuk itu ya GNFI itu loh. Oh iya benar. Good News for Indonesia itu sebagai salah satu destinasi yang paling populer di Indonesia. Tahun kemarin kalau 2018 2019. 2019 Oh iya 2019. Sebelum pandemi pas pokoknya. Iya, gitu. Jadi sempat jadi yang paling populer, tapi hitungannya sekarang pun juga di momen Idul Fitri nggak begitu banyak pengunjung itu ya. Lumayan banyak itu terus berdatangan. Oh, iya sih. Cuman ya memang kalau dibandingkan dengan Nggak tahun-tahun se-hype kemarin ya beda sih. Entah karena ini momen pandemi atau antusiasnya juga
beda gitu dibandingin yang dulu. Kalau dulu kan masih penasaran kan, pengen lihat Pantai Remen kayak gimana. Nah, biar mereka yang mereview sendiri seperti apa kondisi saat ini. Oke, itu aja perjalanan kami berdua. Kami bertiga ya sama Bapak kameramen. Halo, Bapak Indra ya. Iya. Ya, sebelum kita tutup, kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga di tahun berikutnya kita bisa bertemu dengan Ramadan Amin, dan Hari amin. Raya Idul Fitri dalam kondisi non pandemi ya. Amin. Jadi buat pandemi cepat Iya, berakhir. sudah dirindukan orang-orang semua. Benar. Ya. Tuh. Dan jangan lupa seperti biasa buat yang suka dengan video ini, jangan lupa like dan subscribe. Nyalain juga lonceng notifikasinya biar kamu nggak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Dan jangan ngaku orang Tuban sebelum ngefollow info Tuban. Nah, di sana banyak info-info terupdate seputar Tuban. Terutama buat saya yang dulu pernah merantau jauh, ngelihat Instagram info Tuban itu jadi menghilangkan kerinduan saya terhadap kota kelahiran saya. Oke? Saya juga terima kasih banget nih udah diajak Mas Adit kolaborasi, Ya. diundang ke channelnya. Aku juga makasih loh, udah meluangkan waktu loh gitu loh. Jadi Siap. kalau bisa ini jadi kayak kolaborasi yang berkelanjutan aja deh. Amin, amin. Oh iya, ini sebenarnya video pertama saya itu di depan kamera. Oh iya. Sebenarnya saya itu selalu nggak mau kalau diajak orang itu, ayo toh di depan kamera, nggak mau. Oh, berarti suatu kehormatan juga nih buat saya nih, ada adminnya info Tuban langsung masuk frame gitu kan. Saya itu seneng sekali dengan channelnya Mas Adit, soalnya ini channel-channel zaman sekarang itu kebanyakan kan kurang mengedukasi. Nah, di channelnya Mas Adit itu banyak edukasi sejarah, terus edukasi tentang Tuban ya. Tubannya itu banyak sekali, luar biasa. Ini sebenarnya berawal dari kerinduan saya terhadap Tuban. Oh, berarti selama merantau. Selama merantau, aku merantau hitungannya udah hampir 10 tahun soalnya. Lumayan ya, nggak kerasa ya. Rasa makanya dari kuliah sampai kemarin terakhir kerja di Bandung itu. Jadi berawal dari kerinduan. Biar meningkatkan kecintaan kalian terhadap Tuban, merantau. Itu aja, semoga bisa memberikan informasi tambahan buat kalian, semoga bermanfaat dan jangan lupa cintai Bumi Wali Tuban, jaga kelestarian alamnya juga. Oke? Terima kasih sudah menonton, sampai bertemu di video kami yang berikutnya. Terima kasih. Bye bye lur. Pas itu followersnya kalau nggak salah Ratusan ribu ya. helikopter. Namanya akun Fituran helikopter lagi loh. Jauh tidak. Motornya yang Dia sambil jalan tuh ngatasi ya. Ngobrol sambil jalan. ngobrol sambil jalan.